Pak Partono, ini kalau kita bicara soal logistik tadi, soal kalau dia kekurangan. Nah, kalau dia kelebihan seperti yang terjadi kemarin ini kan kelebihan. Apa yang dilakukan oleh KPU? Ya, tentunya kalau KPU Kabupaten Kota itu menerima surat suara yang berlebih, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah KPU harus membuat berita acara. Ya, berita acara. Berapa DPT yang dia punyai, kemudian berapa surat suara yang dia terima. Sehingga kalau ada kelebihan, itu harus dimusnahkan sebelum pemungutan suara. Pada saat itu juga harus dimusnahkan ya? Nggak harus saat itu juga. Jadi setelah semuanya selesai disortir, dicek gitu kan. Nah biasanya itu pemusnahan yang kami pantau dari pusat itu sehari atau 2 hari menjelang pemungutan suara. Dan Bawaslu serta kepolisian diundang untuk menyaksikan bahwasannya, sebagai saksi bahwasannya kelebihan surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Kota itu telah dimusnahkan begitu. Ya. Nah, kalau kita melihat hasil setelah pemungutan suara ini, kalau ada kelebihan surat suara, apakah ini bisa dikatakan menunjukkan tingkat partisipasi pemilih, Pak Partono? Iya, artinya surat suara yang sudah nyampe di TPS, ya, kemudian waktu hari H ternyata surat suaranya berlebih, artinya memang ada sebagian dari pemilih yang terdaftar di DPT itu tidak hadir di TPS, tidak menggunakan hak suaranya. Nah, sejumlah pemilih itu yang memengaruhi jumlah partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara. Ya. Nah, kalau kita bicara soal kan kemarin itu banyak sekali masyarakat yang mengatakan tidak terdaftar di DPT. Terus juga bahkan dia pengen milih membawa KTP tapi harus berurusan dengan kelurahan dulu atau segala macam seperti itu. Nah ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus kembali disosialisasikan, Pak Partono. Gimana sebetulnya caranya? Baik, sebenarnya tidak seperti itu mekanismenya. Bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT, ya, itu mereka masih tetap bisa didaftar di daftar pemilih, bisa menggunakan hak pilihnya. Pertama mereka masuk ke dalam daftar pemilih khusus namanya atau DPK. Itu dibuka ketika DPT ditetapkan sampai dengan 14 hari menjelang pemungutan suara. Nah, namun kemudian jika masih ada pemilih yang belum terdaftar, ya, mulai dari H-14 sampai dengan tadi pemungutan suara ternyata ada yang belum terdaftar, baik di DPT maupun DPK, mereka bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan KTP atau KK. Ya, yang nggak punya KTP bisa dengan KK. Langsung datang ke TPS, tidak perlu lapor ke kelurahan. Artinya, tapi ini harus di alamat dia terdata, ya. Jadi itu catatannya ya. Ini memang yang menjadi confuse di masyarakat. Bahwasanya ada juga salah satu anggota DPR yang men-tweet ya, men-share tweetnya bahwasanya bagi semua orang yang berada di luar kota bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP. Sebenarnya itu menyesatkan karena di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 maupun DPKPU Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah jelas diatur bahwasanya pemilih yang menggunakan haknya dengan KTP itu hanya dibatasi di TPS di mana dia berdomisili sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Jadi tidak bisa di luar kota. Jadi tidak dimanapun sebetulnya tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Nah, kalau kita melihat terkait DPT ini pada pileg ini, apakah ada catatan-catatan yang memang harus terus diperbaiki? Kita akan ke Pilpres nantinya kan. Nah, ini gimana? Apakah ada yang harus diperbaiki? Banyak PR yang dimiliki oleh KPU ya terkait dengan persiapan Pilpres. Jadi DPT sudah ditetapkan, DPK sudah ditetapkan. Ini saya sampaikan bahwasanya daftar pemilih khusus yang ditetapkan oleh KPU provinsi itu jumlahnya di Indonesia itu 914.000 ya. Ada 141. Ya. Itu totalnya kalau kita persentasi sekitar 0,5% dari DPT. Ya. Dari DPT yang sudah kita tetapkan itu masih punya beberapa permasalahan. Misalnya, Mas, saya ingin sampaikan secara terbuka bahwasanya ada beberapa pemilih yang misalnya tanggal lahirnya masih kosong, ada yang alamatnya masih kosong, ada yang jenis kelaminnya masih kosong. Nah, ini jenis kelaminnya juga masih kosong. Ada beberapa, ya sedikit lah kalau kita persentase nggak sampai 0,0, tapi jumlahnya seribuan. Tapi kan tuh seribuan kalau kita nominalkan banyak juga. Ini terkait hak ini ya, hak konstitusi ya. Iya betul. Selain itu juga nik
yang digunakan lebih dari satu orang juga masih ada. Nah, kita akan bereskan nanti sebelum pemilu presiden. Dan juga data ganda. Ya, data ganda kalau kita namakan data ganda K1, ada 5 elemen yang sama persis. Ya, ada NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir, ya, dan jenis kelamin. Itu semuanya sama, terdaftar lebih dari satu TPS. Nah, itu yang akan kita selesaikan. KPU punya target kapan ini akan selesai? Sebelum DPS hasil pemutakhiran untuk Pilpres disampaikan. Baik, itu kira-kira kapan? Kira-kira tanggal 12 Mei itu akan kita umumkan, namanya DPS hasil pemutakhiran Pilpres kita umumkan ke publik. Baik, Pak Partono, terima kasih banyak sudah bersama kami di Special Dialogue. Sama-sama Mas Rudi.